Bapak menyiapkan Munas HKP yang ketiga ini apakah menemukan kesulitan, Om? Sebenarnya kesulitan itu hampir tidak ada. Cuma kesulitan satu yang pertama begini. Awalnya kan kita merencanakan itu di Munas ini diadakan di Medan. Kemudian setelah diputuskan, belakangan saya menerima kabar dari ketua umum saya bahwa Munas di Medan itu tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena jadwal beliau itu ketat. Jadi instruksi dari beliau itu segeralah dipindahkan ke Jakarta. Tentu saja semula yang kita persiapkan di Medan menjadi sia-sia. Tapi itu tidak menghalangi untuk kesuksesan Munas ini. Tetap kita laksanakan di Jakarta dengan baik. Tapi untuk tema Munas 3 2024 ini gimana, Pak? Ya, temanya sebenarnya sih mengenai persaudaraan aja, bahwa Munas ini ya diciptakan, ya dibuat ya untuk semua anggota, sehingga temanya adalah bagaimana supaya semua itu gayu, tidak ribut-ribut, dan juga Munas ini berakhir dengan suasana yang akrab lah, karena kita semua bersaudara, orang Ambon bilang. Selain memilih ketua umum dan dewan atau sekretaris dan lain-lain, ini agendanya apa lagi, Pak? Ya, saya kira memang Munas ini hanya untuk memilih ketua umum, kemudian dewan sertifikasi dan juga dewan kehormatan. Nah, setelah semua itu terpilih, nanti menjadi kewajiban daripada ketua umum yang baru untuk menyiapkan perangkat-perangkat organisasi berikutnya. Siapa saja yang menduduki posisi-posisi ya seperti sekjen, kemudian wakil ketua umum, bendahara dan sebagainya, kira-kira begitu. Tapi dengan Munas ini Bapak bisa sebutkan nggak berapa jumlah anggota yang hadir? Yang hadir itu mencapai 480 orang, kira-kira begitu. Bisa hampir setengah dari seluruh anggota ya. Terakhir, Pak, apa hasil yang Bapak harapkan atau pengurus harapkan di Munas HKPI yang ketiga ini? Siapapun yang terpilih menjadi ketua umum HKPI, ya kita harus saling menghormati satu sama lain. Artinya ketua umum yang terpilih siapapun bolehlah menjadi ketua umum asal sifatnya demokratis. PI kali ini ada berapa kandidat yang ikut mencalonkan diri? Kandidat yang mencalonkan diri itu ada dua, Pak Martin Erwan dan Pak Heri Subagio. Ya. Mereka berkompetisi lah dalam Munas kali ini untuk menjadi ketua umum yang baru nantinya. Untuk jadi ketua umum sendiri, apakah ada syarat khusus, Pak? Ya, syaratnya satu ya, dia harus menjadi pengurus atau anggota selama 4 tahun. 4 tahun. Ya, kalau di bawah 4 tahun belum bisa mencalonkan diri. Belum bisa. Kalau dari kedua kandidat ini sebelumnya sebagai apa? Pak Martin Erwan sendiri sebagai sekjen atau sekretaris jenderal HKPI, sedangkan Pak Heri Subagio sebagai ketua dewan kehormatan HKPI. Jadi dua-dua posisinya cukup baik di HKPI. Berarti Munas penggantian ketua umum ini bukan karena ketua sebelumnya menjadi anggota dewan ya? Karena memang sudah waktunya habis atau bagaimana? Ya, memang dalam ADRT kita ketua umum yang akan turun ini masih dimungkinkan untuk menjadi calon ketua umum, tapi karena dia sudah menjabat sebagai pejabat negara, mau nggak mau kan mesti step down dia. Kira-kira begitu. Dan di dalam ADRT mengharuskan seperti itu. Iya, seperti itu. Tentu ada harapan khusus, Pak, untuk nanti pengganti Pak Sudison nanti. Ya, harapan saya ketua umum terpilih yang menggantikan Pak Sudison Tandra itu harus bekerja lebih baik dari apa yang dicapai oleh Pak Sudison Tandra. Harapan saya seperti itu. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.